Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dulu dari lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami hingga saat ini. Tuhan masih memelihara kehidupan kami, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami walaupun di tengah-tengah wabah corona saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan pengertian yang baik kepada kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Inang ulangi sekali lagi. Dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Begini firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, sekarang Inang mau bercerita. Dengarkan baik-baik ya. Nah, pada suatu malam, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Oh iya, kalian masih ingat gak nama-nama murid Tuhan Yesus? Ayo coba diingat siapa-siapa aja. Oke, supaya lebih mengingatnya lagi, kita menyanyikan lagu ini. Tapi semua harus nyanyi ya. Ikuti nyanyian berikut ini, oke? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid
Semua pintar-pintar ya bernyanyinya. Nah, Inang mau melanjutkan ceritanya ya. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sedih dan ketakutan. Kenapa mereka takut? Mereka takut dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang yang menyalibkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka tidak suka melihat Tuhan Yesus karena dulu orang Yahudi cemburu melihat Tuhan Yesus dengan kuasa dan kekuatannya. Jadi murid-murid takut disalibkan juga. Dalam hati mereka, kita murid-murid Tuhan Yesus berarti kita akan disalibkan juga. Begitulah yang ada dalam pikiran mereka. Padahal itu pikiran yang salah. Hanya Tuhan Yesus saja yang mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus saja juru selamat kita. Jadi mereka ketakutan. Mereka bersembunyi di suatu tempat atau di suatu rumah. Rumah tersebut mereka kunci. Sewaktu mereka bersembunyi di rumah itu, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana bisa ya? Kan pintu dan jendelanya sudah ditutup. Nah, Yesus itu maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Makanya, walaupun pintu dan jendela rumah ditutup, Tuhan Yesus tetap bisa masuk. Ia bisa hadir di tengah-tengah mereka. Akhirnya, murid-murid merasa terkejut dan senang. Ada Tuhan Yesus yang hebat menemani mereka. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu, pernah nggak merasa sedih atau takut? Nah, ini ada contoh wajah-wajah yang sedih, tidak bersukacita. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu kira-kira apa ya yang membuat tidak bersukacita? Apa karena dimarahi orang tua? Setiap hari kena repet terus sama mama? Apa karena tidak dikasih jajan? Atau karena tidak dikasih keluar rumah? Karena ini lagi wabah corona. Atau tidak dikasih uang jajan? Atau karena disuruh cuci piring, disuruh membereskan tempat tidur, tapi mukanya cemberut. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus datang ke rumah tempat murid-murid Tuhan Yesus bersembunyi, Tuhan Yesus itu mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, Tuhan Yesus juga mau masuk ke hati adik-adik sekolah minggu, dan dia mau mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi sekarang Tuhan Yesus masuk ini ke hati kita. Jadi hati kita yang sedih tadi akhirnya akan berubah menjadi hati yang bersukacita. Karena waktu itu juga murid-muridnya kemudian langsung bersukacita ketika Yesus hadir. Nah, ketika Yesus datang di hati kita, kita juga bersukacita. Nah, gimana caranya bersukacita kalau lagi direpeti mama? Nah, sekarang lihat repetan mama. Kalau repetan mama itu yang baik, misalnya dimarahi karena tidak membereskan tempat tidur. Nah, itu hal yang baik tidak? Nah, coba kamu kerjakan dengan sukacita. Coba dikerjakan dengan senang hati. Pasti bersukacita kan? Nah, kemudian apa? Kalau dilarang misalnya keluar rumah karena ini wabah corona, tidak usah main-main keluar rumah. Itu kan untuk kebaikan kita juga. Ya udah, kita main-main di rumah dengan bersukacita. Bisa nggak bersukacita kalau main di rumah? Bisa juga kan? Nggak mesti keluar rumah baru kita bersukacita. Terus apa lagi? Kalau nggak dikasih uang jajan, kita bisa nggak bersukacita? Oh bisa, karena orang tua tetap masak di rumah. Kadang orang tua buat bakwan, buat roti dan semuanya. Kan nggak mesti jajan di luar. Lagian juga sekarang jajannya harus hati-hati karena wabah corona. Jadi segala sesuatu bisa kita kerjakan dengan sukacita kalau kita melihat kepada Tuhan. Kalau kita merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau kita memandang segala sesuatunya untuk kebaikan, maka semuanya itu akan bisa kita jalani dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu
Apa itu adik-adik? Damai sejahtera itu adalah rasa senang, rasa bahagia, tidak suka marah-marah, tidak ada rasa takut, tidak cemas, tidak galau, tidak suka ngambek, dan tidak suka berbuat jahat kepada teman. Jadi, adik-adik sekarang mau tidak bersukacita? Nah, kalau adik-adik bersukacita, Inang yakin pasti di rumah orang tua juga pasti bersukacita. Nah, sekarang ketika kita sudah menerima Yesus dalam hati kita, sudah menerima damai sejahtera daripada Yesus, maka kita akan bersukacita. Nah, sekarang perhatikan wajah-wajah yang bersukacita. Ini dia wajah-wajahnya. Kenal kan? Enak gak lihatnya? Enak lihatnya karena wajahnya penuh dengan senyuman, penuh dengan keceriaan. Oh, kalau begini orang tua kita juga pasti tambah panjang umur. Karena apa? Tidak marah-marah terus kerjanya. Tapi orang tua kita juga ikut bersukacita karena kita. Mari kita menjadi anak yang membawa berkat juga untuk keluarga. Membawa berkat buat orang tua, bisa membuat sukacita seluruh keluarga. Membuat sukacita mama, membuat sukacita bapak, membuat sukacita abang dan adik. Oke? Apalagi juga orang tua kita sekarang mungkin sedang susah. Mungkin keuangan juga lagi menurun. Jangan kita tambahi lagi kesusahan orang tua kita, tapi lebih baik kita memberikan sukacita, menambah sukacita kepada orang tua supaya bebannya lebih berkurang. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami ya Tuhan supaya senantiasa bersukacita di dalam hidup kami. Ajar kami membuka hati kami supaya kami boleh merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga terus mau berdoa kepada Tuhan untuk wabah virus corona yang sedang kami hadapi ya Bapa. Ajar kami juga tetap bisa bersukacita di tengah-tengah wabah ini. Dan kami berdoa supaya wabah ini boleh cepat berlalu, bisa cepat segera ditangani. Bapa kami yang di surga, inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tugas kita ayat hafalan minggu ini adalah dari Yohanes 20 ayat 21a. Isinya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, Inang ulang, Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Jadi, tugas dalam minggu ini adalah menghafal ayat hafalan ini dan dilanjutkan dengan lagu Saya Bergirang dengan orang tua. Boleh dengan mama, boleh dengan bapak, boleh dengan kakak, atau boleh juga dengan satu keluarga ya. Oke, tugasnya ingat dihafal dulu ayat hafalannya, baru dilanjutkan dengan bernyanyi Saya Bergirang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ayat hafalan untuk minggu ini tertulis dari Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Oke, Inang tunggu tugasnya di grup WA GKPS Dumai dan boleh juga dikirim di grup Facebook GKPS Dumai. Inang tunggu ya.